إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid.edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca dan pelajari bait-bait syair Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kita sampai di bait ke-49. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim yang mu'tal, ya. Isim yang mu'tal, yaitu dicontohkan oleh musonif, yaitu seperti Mustafa kemudian Murtaqi. Jadi isim mu'tal ada yang diakhiri dengan alif lazimah seperti Mustafa, ya, ini namanya maksur. Kemudian ada yang diakhiri dengan ya lazimah, namanya mankus, ya, contohnya Murtaqi. Nah, kalau isim maksur semua i'rabnya ditakdirkan, ya. Artinya tanda i'rabnya semua muqaddarah. Ya, rafa dengan dhammah muqaddarah, fathah dengan nasab dengan fathah muqaddarah, dan jar dengan kasrah muqaddarah. Ini untuk isim maksur, ya, seperti Mustafa, ya, kemudian Fata, Al-Mustafa, Al-Fata, dan yang lainnya. Adapun isim manqus, ya, seperti Al-Murtaqi atau Al-Qadi, maka dia juga muqaddarah kecuali ketika nanti nasab, maka fathahnya zahirah sehingga bisa Al-Qadiyah, ya. Tapi kalau rafa dia muqaddarah, ya, jadi tetap Al-Qadi, kemudian majrur juga Al-Qadi. Tapi kemudian kita lanjutin bait ke-49. Nah, ini nanti berkaitan dengan fi'il yang mu'tal. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Kita tulis dan i'rab bait ke-49. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Ya, coba kita i'rab. Ayu di sini isim syarat. Ayu isim syarat. Ya, bisa kita tarkib menjadi mubtada. Kita tulis mim. Kemudian ayu fi'lin, ya, fi'lin mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Fi'lin mudhaf ilaih. Kemudian ada akhirun, ya. Wa ayu fi'lin akhirun. Akhirun mubtada lagi. Kemudian minhu, ya, ini jar majrur menjadi na'at, ya, untuk akhir. Minhu jar majrur na'at. Na'atnya bisa berupa jar majrur.
Kemudian di sini ada alif, ini khobar dari akhir. Ini khobarnya ya. Kita hubungkan di sini. Nah. Kemudian ya, wa ayu fi'lin akhirun minhu alif. Kemudian sini disebutkan jumlah. Ini mufassirah untuk dhamir mustatir jadi di sini ada jumlah berupa apa? Akhirun alif ya, mubtada khobar. Ini ada di situ nanti mufassir dari dhamir mustatir yang ada pada kana ya, yang dihapus, yaitu setelah ayu tadi, setelah ayu. Artinya jumlah ini ya, fi mahalin nasbin khobar kana yang dimahdzuf bersama isimnya. Jadi di sini disebutkan ya, jumlah ini ya, sini ya, jumlah ini fi mahali nasbin khobar kana al mahdzufah ma'a ismiha. Di akhirun minhu alif di sini sebagai apa? Ya, khobar. Fi mahalin nasbin khobar kana yang kananya dihapus bersamaan dengan isimnya. Dan kana nanti di situ fiil syarat. Ya. Kana fiil syarat. Itu pendapat pertama. Bisa juga di i'rab yang lainnya mengatakan akhir di sini, akhiru ini isim kana ya. Isim kana dimahdzuf ya, kananya dimahdzuf. Nah, akhiru isim kana. Kemudian khobarnya adalah alif ya. Alif sebagai khobarnya. Hanya saja memang ini disukun, waqaf karena sukun. Ada dua cara i'rab. Yang pertama akhirun minhu alif, akhir mubtada khobar, jumlah ini sebagai khobar kana. Jadi fi mahali nasbin khobar kana yang dihapus, isimnya juga dihapus, kananya dihapus, isimnya juga dihapus. Nah kemudian jadi setelah ini ya, kananya setelah ayu di sini ada kana itu. Di situ ada kana. Nah ada juga i'rab yang lain ya. Ini akhir sebagai isim kana, alifnya sebagai khobar kana. Ya. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif. Ya. Kemudian setelah itu ada apa? Au, ya, au wawun, atof ya, ya atof. Kemudian ya. Ini ada minhu alif, au wawun, au yaun. Keduanya marfu ya, karena di atof. Kemudian fa'mu'talan. Ya, sekarang fa'mu'talan ini fa-nya untuk jawab syarat ya. Jadi ayu tadi, ayu fi'lin akhirun minhu alif ya. Fi'il apapun yang akhirnya alif atau wawu atau ya, fa'mu'talan. Ini fa'mu'talan. Ini fa-nya untuk huruf untuk apa? Jawab syarat. Kemudian mu'talan, kenapa ini nasab sebagai hal? Nah, hal dari mana sohibul hanya? Dhamir mustatir pada urifa. Ini ada urifa nih. Ini di sini urifa fi'il madhi majhul. Ada naibul fa'ilnya kan. Nah, di sini enggak ada kata yang lain, berarti
dhamir mustatir. Ya. Takdiruhu huwa ya. Urifa dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke fiil ke sini. Ini kita beri kode ini. Nah, kembali ke fiil sini ya. Urifa diketahui naibul fa'ilnya huwa kembali ke fiil. Nah, kemudian di sini ada dhamir mustatir takdiruhu huwa ini sebagai sahibul hal. Kemudian mu'talan sebagai halnya. Nah, kemudian ini tadi kan kita sudah tentukan mubtadanya ayu ya. Nah, kemudian mana khobarnya? Nah, kalau ini akhirun mubtada alif khobar. Nah, ini ayu ini mubtada ya. Sudah kita tulis mubtada. Khobarnya di sini disebutkan adalah keseluruhan dari jumlah syarat dan jawabnya. Ada jumlah syarat dan jawabnya berarti semuanya ya. Karena nanti ada jumlah syartiyah ya. Wa ayun misalnya di sini ada kana dan isimnya dihapus. Kemudian khobar kananya ini jawab syaratnya adalah sampai sini. Nah, jadi panjang khobar dari ayu tadi. Sehingga takdir ya, takdir dari bait ini ya, atau kita terjemahkan secara bebas dulu. Fi'il apa wa'ayu fi'lin, fi'il apapun yang akhirun minhu alif, yang akhir dari fi'il tadi alha berarti bisa kita kembalikan ke fi'il ya. Fi'il apapun yang akhir dari fi'il ada alif, artinya fi'il yang berakhiran dengan alif ya. Fi'il berakhiran dengan alif atau wawun atau ya. Huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah alif. Atau huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah wawu. Atau huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah ya. Mu'talan urif. Maka diketahui bahasanya fi'il itu adalah fi'il mu'tal namanya. Ya, fi'il apa? Mu'tal. Ya, di Minhatul Jalil disebutkan takdirnya adalah fi'lun mudhari ya, kana huwa akhiruhu alif aw wawun aw ya faqad urifa hadzal fi'lu bi annahu mu'tal. Jadi di sini maksudnya adalah bahwasanya fi'il itu ada yang fi'il mu'rab, ada yang mu'tal. Maksudnya fi'il mu'rab itu di fi'il mudhari ada yang mu'tal. Apa itu yang mu'tal? Yang berakhiran, yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu adalah alif, wawu dan ya. Jadi kalau ada fi'il ya, dimaksudkan nanti di sini fi'il mudhari pembahasannya diakhiri dengan alif atau wawu atau ya, maka disebut mu'tal. Ya, kita lihat contohnya misalnya yang fi'il mu'tal ya. Ini yang dibahas ini contohnya di Ibnu Aqil. Bisa kita lihat contohnya kalau yang diakhiri dengan wawu ya. Yaghzu. Nah, dari ghaza yaghzu. Nah, ini berakhiran dengan wawu. Ada juga berakhiran dengan kasroh ya. Dengan apa? Ya. Yarmi. Ya sebelumnya kasroh. Yarmi. Kemudian berakhiran dengan fathah. Misalnya yakhsha. Ya. Yakhsha. Ini fi'il dari fi'il madinya ghaza ya. Ini kan mudhari nih, dibahas ini kan mudhari'nya. Nah, yang mu'rab. Berarti ini dari ghaza. Ghaza yaghzu mudhari'nya. Jadi ini artinya berperang. Ini Roma yarmi. Ini khosya yakhsha.
Nah, ini contoh-contohnya. Ini berakhiran dengan wawu, atau nih kalau pertama alif. Alif ini contohnya yakhsha, berakhiran dengan wawu, contohnya yaghzu. Yaghzu, atau yang lain yad'u, da'a yad'u, khala yakhlu, apalagi tala yatlu, ya, tala yatlu. Kemudian berakhiran dengan ini yakhsha, khosya yakhsha. Misalnya lagi apa? Yanha, naha yanha. Naha yanha. Ini di sini tala yatlu, membaca. Nah, apalagi misalnya da'a yad'u, berdoa. Nah, ini yanha. Naha yanha, melarang. Roma yarmi, masya yamshi. Nah, berjalan. Dan fiil-fiil yang lain. Intinya diakhiri dengan apa? Huruf-huruf ilat, maka disebut, yaitu fiilnya disebut mu'tal, ya, disebut mu'tal. Jadi kalau di isim itu yang mu'tal itu kan maksur, ya, yaitu diakhiri dengan alif lazimah. Contoh al-mustafa, ya, kemudian al-fata dan seterusnya. Kemudian ada juga yang diakhiri dengan ya, di isim namanya mankus. Contohnya al-qadhi, al-murtaqi dan seterusnya. Nah, kalau di fiil ini, ya, diakhiri dengan alif, ya, contohnya yakhsha, yanha, diakhiri dengan wawu, yaghzu, yatlu, kemudian yad'u, kemudian diakhiri dengan ya, yarmi, yamshi dan seterusnya. Ini dinamakan mu'tal. Nah, ini kita pelajari itu agar nanti tahu tata cara mengirobnya pada fiil mudhari' yang di sini apa? Mu'rab. Demikian yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan bait ke-49, yaitu tentang isim tentang fiil mu'tal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.